Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kaget ya suaranya tiba-tiba langsung meledak ya. Apakah Reba? Hai, semangat ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di Geraha Pena di tempat yang sangat indah ini sebetulnya. Saya suka sekali berada di sini. Pertama kali saya datang ketemu sama Bang Arman, saya langsung bilang, wih ini keren sekali tempatnya. Dari sini kita bisa melihat keliling ya. Melihat keliling Makassar yang luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, kenapa tema ini diangkat dan kami itu keliling ke berbagai kota, berdiskusi dengan berbagai kampus, dengan komunitas, dengan masyarakat, gitu. Nah, tadi kita kalau dari Kahut itu ada pertanyaan tentang tahukah Bapak dan Ibu bahwa Indonesia sebetulnya adalah importir atau net importir, gitu. Sebagian ada yang tidak tahu, sebagian ada yang sudah tahu. Saya mau cerita sedikit. Di tahun 74 dan 79 itu ada kenaikan harga BBM yang luar biasa, kenaikan harga minyak dunia yang luar biasa ya. Di tahun 74 itu kenaikan minyak itu sampai sekitar 400%. Pada saat itu Indonesia adalah penghasil minyak yang luar biasa banyak dibandingkan dengan kebutuhannya yang tidak banyak. Gitu. Nah, pada saat itu bahkan APBN kita itu tidak diisi penuh oleh pajak, tapi oleh devisa dari penjualan minyak. Gitu. Nah, itu yang disebut kalau orang ekonomi akan menyebutnya sebagai bonanza minyak. Terjadi dua kali di tahun 74 dan 79. Pada saat itu lifting minyak kita itu luar biasa. Sampai tahun 95 itu lifting minyak kita itu sampai 1,5 juta barrel. Tapi setelah 95 lifting minyak kita, Indonesia secara nasional itu tidak pernah naik lagi. Ya karena sumur-sumurnya mungkin sudah ditemukan semuanya, mungkin eksplorasi masih terus dilakukan ya. Eksplorasi masih terus dilakukan. Tapi yang namanya cadangan minyak, itu kan ada yang terukur, ada yang terkira dan segala macam. Itu setelah semuanya diambil, lama-lama jumlahnya pasti akan menyusut. Itulah yang terjadi sekarang. Di tahun 2008, Indonesia resmi tidak tercatat lagi sebagai anggota OPEC, bukan pengekspor, tahun 2008. Sementara kebutuhan nasional kita terus naik. Terakhir, itu diperkirakan kebutuhan nasional untuk BBM kita itu 1,4 juta barrel per hari. Sementara produksi kita itu sekarang hanya sekitar 660.000 barrel per hari, ada gap di situ. Kita harus mengimpor sekitar 800.000 barrel. Jadi BBM yang Bapak Ibu pakai sekarang ini, sebagiannya itu adalah BBM yang diimpor dari luar. Nah, kalau kita bicara soal impor, maka harganya tergantung pada harga pasar internasional. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi kalau kita perhatikan jalannya tangan ini, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Jadi trennya sebetulnya naik, gitu. Semakin mahal. Kalau dijual dengan harga pasar, maka harganya itu bagi sebagian masyarakat kita itu pasti mahal. Karena itu terus kemudian pemerintah memberikan subsidi yang mungkin harganya bagi sebagian masyarakat juga rasanya mungkin masih relatif, gitu ya, masih relatif. Mungkin ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, tapi kalau dibandingkan dengan semua jenis minyak atau BBM gitu ya, dari merek apapun, Pertalite dan Biosolar adalah yang termurah, gitu kan? Nah, terus kemudian kenapa itu dilakukan? Subsidi itu dilakukan, kenapa diberikan oleh pemerintah? Yaitu tadi, untuk membuat masyarakat punya daya beli. Masyarakat siapa? Kalau di Undang-Undang Energi itu clear. Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu. Subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Menurut data Kemenq, untuk Pertalite misalnya, yang biasa kita gunakan, justru penikmatnya 80%-nya adalah masyarakat-masyarakat kaya atau masyarakat yang mampu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat misalkan Alphard ngisinya itu Pertalite, atau mobil BMW, Mercy dan segala macam itu kan banyak yang viral tuh ya, dia ngisinya Pertalite. Pantaskah itu? Kira-kira masyarakat mampu punya Mercy, punya Alphard, punya BMW,
ngisinya adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah, gitu kan? Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah yang soal solar. Ternyata lebih dari 80% bahkan 85% mungkin. Nah ini mungkin nanti Pak Hairil akan bercerita mungkin ya, karena solar itu menjadi salah satu yang dibutuhkan ya Pak ya, sama nelayan. Itu banyak dinikmati oleh masyarakat mampu dan industri. Kenapa begitu? Ya karena harga solar sebetulnya itu kalau dihitung, nanti Pak Hendra yang bisa lebih paham ya Pak ya. Itu lebih dari 10.000 mestinya ya Pak ya, kalau tidak disubsidi ya. Kalau disubsidi menjadi berapa? 6.800. Sekarang ini ya, baik. Nah harusnya itu adalah 10.000 lebih kalau tanpa disubsidi ya. Nah itu yang menikmati adalah itu juga sama masyarakat mampu dan industri gitu. Nah kenapa ini terjadi? Apa yang harus dilakukan gitu? Padahal kalau kita misalkan bayangkan subsidi yang dikeluarkan untuk itu Bapak dan Ibu, secara keseluruhan subsidi untuk energi itu sekitar 502 triliun di tahun 2022. Tapi untuk BBM saja itu sekitar mungkin 250 atau 300, mungkin Pak Hendra lebih paham gitu ya. Itu sekitar lebih dari 200 triliun. Bayangkan angka 200 triliun, 80%-nya berarti itu sekitar berapa itu? 160 triliun ya. Kalau dari 200 saja sudah 160 triliun, itu dinikmati oleh orang-orang kaya dan industri yang rasanya itu jelas tidak adil, terutama buat kita. Betul ya? Tepuk tangan untuk tema kita pada pagi hari ini. Nah, untuk membahas itu, saya undang untuk maju ke depan Bapak Dr. Phil Sukri. Ini lulusan Filipina maksudnya ya Pak ya. Bapak Dr. Sukri, pakar kebijakan publik yang juga Dekan Visip Unhas. Tepuk tangan buat Pak Sukri. Silakan sini Pak. Nanti kita akan meminta pandangan beliau tentang apa sih yang harusnya dilakukan gitu ya. Terus kemudian kita undang Bapak Andi Hairil Anwar, Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Dan kemudian kita undang Bapak Hendra Saputra, Sales Branch Manager Rayon 1 Sulseltra Pertamina Patraniaga. Silakan Pak, sana. Sebelum kita langsung ke narasumber, saya pengen cerita gini. Kemarin saya baru berdiskusi juga di salah satu perguruan tinggi ya. Saya tanya, infrastruktur apa yang kurang di Makassar? Ada yang menyebut Makassar itu nggak punya sport center, benar? Nggak punya tempat olahraga yang layak gitu. Katanya ada, dulu kan ada Stadion Mato Angin ya. Sekarang masih ada ya? Masih ada? Oh, masih ada jejaknya. Masih ada jejaknya ya. Jadi udah nggak ada, tinggal jejaknya ya. Nah, terus kalau saya melihat jalan-jalan kota gitu ya bagus gitu ya, tapi kalau kita agak sedikit ke pinggir gitu, bahkan kalau kita sampai ke pelosok gitu, kemarin juga ada daerah namanya Seko ya, Seko benar ya, itu ke wilayah Seko itu nggak ada aspal sama sekali. Bayangkan kalau uang yang 160 triliun tadi, itu bisa direalokasi untuk ke tempat-tempat yang lebih pantas ya, yang lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Kemudian pendidikan, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun. Fasilitas kesehatan, rumah sakit akan menjadi lebih baik. Puskesmas mungkin akan lebih lengkap, gitu ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan uang yang tidak sedikit itu. Nah, bagaimana supaya ini subsidi pemerintah yang besar ini itu betul-betul tepat sasaran, berkeadilan, dan lebih bermanfaat? Kita akan membahasnya pada siang hari ini. Baik, mungkin yang pertama saya minta Pak Hendra mungkin ya untuk memaparkan dari sisi Pertaminanya. Baik, waktu dan tempat silakan Pak. Iya, cek. Saya izin ada materi sedikit, Pak.
Saya sambil duduk atau berdiri nih, Pak Rudin? Silakan ya. Nyaman aja ya. Izin berdiri, Pak. Cek. Pak, Pak Rudin, suaranya bagus ya, karena memang basicnya presenter ya, Pak ya. MC. Jadi suaranya merdu. Kalau saya suaranya putus-putus nih, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak moderator, Bapak sekalian, teman-teman. Perkenalkan Pak, nama saya Hendra Saputra, Bapak Ibu. Jadi dari Pertamina Makassar, Garuda, kantor kita. Cek. Oke. Balik dulu aja, Mas. Terus. Next. Enggak, maju. Enggak, balik pelan-pelan. Terus, nah ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Rudi sudah menyampaikan topik dan pembukaan lumayan cukup jelas ya. Dan saya tinggal melengkapi aja. Jadi Pertamina itu sekarang menyalurkan produk BBM itu ada 2, subsidi dan non subsidi. Jadi bahasanya sekarang itu dirubah Bapak menjadi JBT dan JBKP. Jadi untuk di JBT adalah jenis bahan bakar tertentu. Nah, JBT itu yang kita kenal dengan produk subsidi, yaitu ada biosolar. Itu yang subsidinya diganti oleh pemerintah. Nah, kalau JBKP itu jenis bahan bakar khusus penugasan. Jadi khusus ditugaskan oleh pemerintah, yaitu kita punya Pertalite. Nah, Pertalite ini adalah bahan bakar subsidi juga, tapi sifatnya kompensasi Pak Rudi. Jadi kalau biosolar pasti diganti pemerintah lewat subsidi, tapi kalau Pertalite itu kompensasi. Jadi mungkin yang kemarin sempat ramai pernah dengar, jadi kalau Pertalite-nya over, kompensasi. Pemerintah punya uang, dibayar, kalau enggak, dibukukan. Ini dasar-dasar hukumnya, jadi ada Perpres 191 tahun 2014 dan lain-lainnya, teman-teman bisa lihat. Next Mas. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu ya, jadi Pertamina itu sekarang ada di mana sih posisinya Pertamina? Nah, dulu Bapak Ibu, Pertamina itu pegang semuanya sebagai regulator yang ngatur, sebagai pelaksana operator, sama ngawasin juga dulu ya. Tapi sekarang enggak Bapak Ibu. Jadi regulator itu kita ada pemerintah, presiden, DPR, kementerian dan lain-lainnya. Nah, Pertamina itu fungsinya ada di operator. Jadi pelaksana tugas pemerintah. Kita di situ ada Pertamina dan izin niaga umum. Jadi kalau di luar wilayah Sulawesi ada pesaing Pertamina. Jadi kita sekarang sudah enggak sendiri. Lalu yang pengawasnya siapa? Nah, pengawasnya ada BPH Migas, Badan Pengatur Hilir, ada Kementerian SDM, Kepolisian, dan lain-lain. Jadi Pertamina tugasnya melaksanakan kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pertamina menaikkan harga, Pertamina kebijakan dan lain-lain. Nah, sekarang supaya tahu, jadi fungsinya Pertamina itu menjalankan tugasnya dari pemerintah. Lanjut Mas. Nah, ini lanjut aja. Oke. Ini konsumen pengguna BBM subsidi. Jadi kita kan sekarang hanya tahu bahan bakar subsidi itu nggak boleh sembarangan dinikmati. Nah, ini ada diatur di Perpres 191 tahun 2014. Jadi siapa aja yang bisa menikmati BBM subsidi. Nah, ini sektornya kita punya 6 Bapak Ibu. Pertama ada transportasi darat, kedua ada usaha perikanan, ini ada HNSI, ketiga ada layanan umum atau pemerintah, keempat ada transportasi air, kelima ada usaha pertanian, keenam ada usaha mikro. Jadi pemerintah itu sudah mengatur rigid Pak, siapa yang bisa menerima, siapa yang nggak bisa. Contoh ya, transportasi darat siapa aja sih yang bisa terima? Kendaraan pribadi, ada kendaraan umum plat kuning, ada kendaraan angkutan barang, kecuali untuk pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan, rodanya lebih dari 6.
dan mobil layanan umum. Jadi mobil ambulans, mobil jenazah, mobil sampah, pemadam kebakaran tuh bisa pakai BBM subsidi. Nah, kalau mobil TNI Polri, aparat negara, mobil pemerintah daerah, plat merah nggak boleh. Ya, itu antara lain ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga ada usaha perikanan, nanti Bapak bisa cerita sendiri. Jadi perikanan juga nelayan itu diatur Pak Ibu sekalian ya. Nggak semuanya bisa. Contoh itu ada nelayan dengan kapal kurang dari 30 GT. Ya, nanti Bapak bisa bantu jelasin seperti apa nelayan dan perikanan. Terus pakai surat rekomendasi. Jadi kalau di lapangan di SPBU ketemu ada SPBU lagi melayani J3 subsidi biosolar, itu di SPBU tertentu memang melayani untuk nelayan pakai surat rekomendasi. Nah kalau nggak pakai surat rekomendasi nggak bisa Bapak Ibu gitu. Next Mas. Nah sekarang kita lihat di lapangan ya, saya izin update sekalian ya Pak. Jadi SPBU Pertamina itu sudah terdigitalisasi ya. Di SPBU kita ada namanya pompa mesin itu dispenser, ada nozzle Bapak Ibu sekalian. Sekarang setiap BBM yang keluar dari ujung nozzle biosolar atau pertalite itu harus tercatat di subsidi tepat. Nah, kalau itu tidak tercatat, BBM itu tidak akan keluar Pak. Jadi sekarang mungkin ya teman-teman yang sudah pakai biosolar atau pertalite beli pasti disuruh daftar ya atau disuruh input plat nomor. Nah, karena tadi Pak, sekarang semua SPBU di Indonesia sudah terdigitalisasi. Jadi nggak bisa beli lagi nggak pakai aturan gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu? Coba Mas. Terus Mas, lanjut Mas. Nah, baik. Oke. Jadi kenapa dikendalikan? Tadi Pak Rudi sudah singgung juga. Jadi sekarang kita sudah recovery pasca pandemi. Nah, saya sudah tahu realisasinya. Jadi pas pandemi kita merosot Bapak Ibu, merosot penjualannya. Sekarang sudah recovery, penjualan semakin tinggi. Tapi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak naik dari tahun yang lalu. Nanti ada datanya. Lalu disparitas harga. Tadi Bapak sudah singgung juga, sekarang kalau Bapak Ibu lihat beli BBM di SPBU, itu coba dilihat struknya. Di situ setiap bulan Pertamina update. Subsidi biosolar berapa? Subsidi pertalite berapa? Ada yang isi BBM nggak hari ini? Ada yang bawa struknya nggak? Coba dilihat nanti. Jadi di situ biosolar untuk bulan Maret sekarang ya Mas ya. Maret itu 5.800 kalau salah Mas ya. 5.800 rupiah. Jadi kalau harga 7.800 berarti harga keekonomiannya 10.000 lebih itu Pak. Tinggal dihitung aja. Lalu pertalite juga di situ ada 2.100. Jadi tinggal ditambah harga pertalite kita di SPBU 10.000 ya. 10.000 tambah 2.100. Jadi harusnya harga keekonomiannya segitu. Lalu Pak, yang ketiga adalah penyalahgunaan BBM Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, zaman dulu ya sebelum terdigitalisasi, itu banyak masyarakat, banyak oknum itu yang melakukan pembelian BBM subsidi secara berlebihan. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah Bapak Ibu pasti suka lihat tuh ada motor-motor yang motor-motor yang tangkinya gede, motor Thunder, motor apa tangkinya gede itu kerjanya tiap hari bolak-balik. Nah, di sini ada nggak orang ini? Nggak ada ya di sini ya. Jadi coba lihat, setiap hari kerjanya bolak-balik Pak. Jadi kalau di Jawa kita bilangnya kendaraannya helikopter, muter-muter aja dia. Terus mobil-mobil Pak, mobil truk atau mobil lain yang kerjanya muter juga. SPBU itu muter, ke SPBU lain muter, itu banyak sekali. Kita nggak bisa kontrol karena pembeliannya dilakukan di SPBU benar untuk kendaraan, tidak untuk dijual kembali. Tapi dia di lapangan, di rumah dia ambil lagi, dia jual. Pembeliannya benar Bapak Ibu, tapi peruntukannya salah, dijual kembali. Jadi bayangin ya, saya sebelum dinas di Makassar, saya baru sebulan nih di Makassar Februari. Sebelumnya di Jogja. Bayangin ya, dari Jakarta mobil truk jalan Pak. Mobil truk jalan,
sampai Semarang. Setiap SPBU dia mampir, beli sampai Semarang dijual tuh solarnya. Dapat dia misalnya 16.000 liter, dijual lagi industri. Tinggal dikali aja, 16.000 kali tadi selisihnya. Itu contoh. Itu dulu nggak bisa kita kendalikan, ya. Makanya disparitas harga itu dan penyalahgunaan BBM sangat berpengaruh untuk konsumsi kita. Nah, kita sekarang sudah terdigitalisasi, makanya nggak bisa lagi. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau beli di SPBU itu sudah pakai QR code, plat nomor tercatat, masuk sistem. Nah, nggak bisa lagi Bapak muter-muter karena setiap kendaraan ada kuotanya. Coba Mas, next Mas. Terus, ya ini nanti metode pendaftarannya, lanjut. Terus, ya. Nah, ini lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah terdaftar, itu kategori 1, mobil kendaraan roda 4, pojok sebelah kiri ya, itu maksimal per hari adalah 60 liter. Jadi mobil Bapak, mobil Panther, mobil Innova, itu 60 liter per hari. Mau beli di Makassar, mau beli di Palopo, mau beli di Goa, sama. Jadi Ibu beli di sini 30 liter, nanti beli lagi di Palopo atau di Goa. Itu kuotanya di SPBU kelihatan. Oh, plat mobil ini sisanya 30 liter. Kalau dia sudah pakai semua, nggak bisa. Harus hari berikutnya baru bisa isi lagi. Lalu kendaraan barang roda lebih dari 4, itu dapat 80 liter. Lalu kendaraan besar yang roda 6 lebih adalah 200 liter. Karena Makassar sentra pelabuhan Pak, jadi banyak kemarin kita sudah sosialisasi ke Dinas Perhubungan, ke Organda, ke ALPI, Asosiasi Logistik Pelabuhan Indonesia, kita kumpulkan semua pengusaha-pengusaha mobil untuk daftar. Karena mayoritas pengguna besar adalah teman-teman yang melakukan lintas wilayah, dia bawa logistik. Nah itu kita pastikan terdaftar. Gitu. Lanjut Mas. Nah ini ya. Nah jadi kendaraan pribadi roda 4 kuotanya 60 liter, kendaraan umum barang roda 4 80 liter, di atas roda 6 200 liter. Ya, ini hitungan pemerintah sudah bagus Pak. Karena asumsinya seperti ini. Kendaraan roda 4 per hari 60 liter. Mobil Panther kita ambil paling boros ya. 1 liter itu bisa, ada anak mesin nggak di sini? Atau anak teknik? Jadi kurang lebih 10 sampai 15 kilo lah mobil solar diesel. Jadi kalau rata-rata 10 liter aja 1 kilo, diisi 60 liter berarti 600 kilo jarak yang ditempuh satu hari. 600 kilo itu kalau di Jawa dari Jakarta sampai ke Surabaya sampai tuh 500 kilo. Nah di sini nggak tahu nih Pak, Makassar sampai mana Pak? Sampai Palopo. Logiknya pemerintah itu dia sudah atur. Setiap hari orang pasti butuh istirahat. Nggak mungkin dia jalan sampai 1000 kilo tanpa istirahat, nggak mungkin. Jadi pasti dia stay, besoknya beli lagi, kuota normal lagi. Jadi angkutan roda 6 lebih juga sama. Kemarin kita sudah diskusi, mobil-mobil besar itu 200 liter, kalau rata-rata per liternya 2 sampai 3 kilo, 3 kilo aja ya, dia 600 kilo, sama. Jadi maksimal per hari dengan rute jalan macet, istirahat dan safety, dia berhenti di 600-an kilo Pak. Gitu. Jadi nggak mungkin per hari itu dia bisa 1000 kilo, nggak mungkin. Kalau dia minta lebih berarti tadi akan dijual kembali indikasinya, makanya nggak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang kendaraannya masih ada solar atau pertalite yang mau didaftarkan, tadi subsidi tepat Mas, lihat Mas. Baik. Nah ini, Bapak Ibu daftarnya itu bisa lewat HP. Nah mungkin yang punya HP, tolong dibuka sebentar, bisa langsung aja klik Pak. Subsidi tepat .mypertamina.id. Nah itu bisa isi di sini, tinggal dilengkapi aja. Itu ada KTP, STNK, foto mobil, nanti tinggal diinput keluar. Jadi ada verifikasi, sekitar 10-15 menit bisa keluar langsung QR-nya. Itu bisa dipakai. Nah di wilayah Sulawesi Selatan itu sudah mulai diberlakukan. Jadi kalau beli pertalite dan biosolar, itu di SPBU pasti disuruh daftar. Nah, ini supaya
kebijakan subsidi tepat sasaran Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang, nggak bisa lagi mobil yang muter-muter itu ngisi, nggak bisa, karena sistemnya udah kekunci. Operator SPBU udah nggak bisa nakal lagi tuh Pak. Kalau dulu kan mungkin masih bisa ya, saya tinggal kasih tips operatornya, kasih 10.000, 50.000 atau terserah, dapat tuh diisi karena kontrolnya di manusia. Sekarang sistem, jadi dia kalau nggak ada QR, scan, nggak ada plat nomor, nggak bisa keluar minyaknya. Nah, mungkin itu sedikit dari saya Pak, materi dari Pertamina. Intinya saya di sini juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, disosialisasikan, diinfokan untuk teman-teman yang mau isi bahan bakar subsidi harus daftar di subsidi tepat, karena nanti nggak akan bisa lagi kalau nggak terdaftar. Seperti itu. Dari saya cukup Pak, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak. Baik, tepuk tangan buat itu yang daftar itu maksudnya mobil. Kalau motor enggak? Oke, ya makasih Pak. Jadi sekarang yang didaftarkan hanya mobil dulu, gitu. Motor belum Pak. Motor belum. Ya kita satu-satu Pak. Ini mobil aja banyak banget yang didaftarkan. Oke, mudah-mudahan motor nggak perlu ya. Coba saya mau nanya, dari Bapak dan Ibu yang kesini pakai kendaraan belum dibuka Pak, Q&A-nya belum. Yang kesini pakai kendaraan umum ada nggak? Nggak ada ya. Yang berarti semua pakai kendaraan pribadi. Ada yang pakai mobil? Oke. Yang pakai motor? Oke. Baik. Yang motornya pakai Pertamax? Oke. Yang pakai Pertalite? Oke, banyak. Baik. Ya. Ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal subsidi tepat dan kewajiban untuk mendaftar. Nanti Bapak Ibu kalau punya pertanyaan. Baik, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan disimpan dulu sampai semua pembicara kita nanti akan memaparkan gitu. Nah, yang kedua saya mohonkan Pak Hairil, silakan Pak, waktu dan tempat, silakan. Baik, makasih Pak Rudi. Izin saya duduk aja Pak. Sudah terlalu lama sering berdiri kemana-mana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih, biasanya nelayan itu dimarginalkan Pak. Tapi hari ini diundang untuk duduk di depan dan berbicara tentang minyak gitu. Saya dihubungi, sebenarnya begitu dihubungi sangat antusias untuk hadir di tempat ini. Kenapa? Topik hari ini tepat dan berkeadilan. Dan ini yang belum pernah dirasakan oleh masyarakat nelayan. Jadi tepat dan berkeadilan. Kalau kita lihat niatan Pertamina untuk memberikan fasilitasi tepat berkeadilan, kami dari masyarakat nelayan bersyukur dan mudah-mudahan bisa diwujudkan gitu. Kenapa saya ingin sampaikan seperti itu Pak? Rasa tepat dan rasa adil bagi nelayan peroleh yang namanya bahan bakar mungkin seperti cerita Pak Rudi di awal pembukaan tadi, bahwa ketika Indonesia ini menjadi anggota OPEC, eksportir, saat itu nelayan merasakan tidak susah memperoleh bahan bakar minyak karena komoditi itu bahkan menjadi barang perdagangan di laut dan di mana-mana gitu. Dan nelayan bagian yang kalau tidak bisa jual ikan, lebih baik jual minyak. Dan mungkin itu juga yang menjadi latar belakang sehingga nelayan menjadi tanda kutip ada pada posisi yang seakan-akan
manusia yang akan menjadi pelaku perdagangan minyak. Kenapa saya katakan begitu, Pak? Karena dari persyaratan saja sementara ini kita lihat satu-satunya unit atau kegiatan usaha yang mempersyaratkan rekomendasi untuk mendapatkan minyak. Coba lihat, Pak. Dari sekian, mulai dari transportasi, perdagangan yang lain, satu-satunya yang dipersyaratkan untuk bisa mengakses yang namanya minyak, memperoleh minyak dan harus memiliki rekomendasi adalah usaha perikanan. Ini artinya kecurigaan pemerintah berlebihan pada masyarakat. Itu baru dari sisi keinginan memberikan akses, memberikan fasilitas minyak. Tapi kalau kita lihat cerita subsidi dari harga 10.000, angka-angka yang disebutkan, hingga angka dasar 6.800 BBM solar, tidak pernah ada di masyarakat perikanan, Pak. Yang berdomisili di pesisir saja paling murah bisa menemukan harga itu sekarang 7.000. Jadi angka 6.800 itu ada di angan-angan. Kenapa? Karena bahan bakar itu tidak ada di pesisir, tapi ada di pedagang minyak. Kami tidak bisa menyalahkan mereka menjual 7.000. Tapi persoalannya kalau kita mau tepat, kenapa tidak ada di pesisir bahan bakar itu? Kenapa tidak ada di sentra? Toh kalau ada kebijakan, dan itu pun Pak Rudi saya ingin sampaikan, itu upaya kami dari HNSC Pusat bersama Kementerian Kelautan, khususnya Dirjen Perikanan Tangkap, waktu itu dengan Pertamina. Kita ada yang namanya MOU, menyepakati untuk mendirikan namanya stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan di wilayah pesisir, dan itu difasilitasi. Tapi sekali lagi jumlah unit penyalur itu tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan. Kemudian volume yang diberikan tidak secukupnya. Bahkan kalau ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mungkin bukan salah Pak Hendra, saya tidak tahu salah siapa, tapi nanti kita menilai sendiri apakah masyarakat lain memang harus mengalami ini terus-menerus gitu. Kalau satu SPBN, saya sebut saja satu yang terdekat di Makassar ini, Pak, di Takalar gitu. Ada 2 SPDN yang aktif di sana yang kami selalu pantau untuk akses gitu. Kalau masyarakat yang jumlah nelayannya kurang lebih, armada kapal, Pak, ada 11.000 masyarakat penangkap ikan yang ada di Takalar, yang tersedia SPDN di luar SPBU. SPDN ini cuma ada 2. Hanya disiapkan tidak lebih dari 60 KL 1 bulan. Jumlah itu jauh dari 11.000, Pak. Kalau cerita tadi mobil saja dikasih kuota sekian liter, kalau 11.000 kali 60 KL 1 bulan, Pak, berapa yang bisa diakses oleh nelayan itu? Sehingga nelayan harus berurusan dengan berbagai TTB-nya. Bahkan sekarang, jujur kami katakan, minyak bagi nelayan sebagai bahan bakar kebutuhan pokok, 60% biaya masyarakat nelayan itu adalah untuk membeli minyak, Pak. Kalau dia ke laut itu 60%. Itu harga yang terendah di Pulau Pangkep terdekat itu 7.500 per liter. Itu jenis solar, Pak. Kalau Pertalite tidak ada yang di bawah 12.000. Yang terjauh 25.000, Pak. Sehingga kata berkeadilan sering saya katakan, kapan nelayan menikmati yang namanya kata berkeadilan? Apakah pemerintah atau semua pihak menyadari bahwa nelayan sebagai produsen ikan yang kita nikmati orang darat ini, wajar tidak hidup di negeri ini dengan rasa ketidakadilan seperti itu? Dan sering saya sampaikan, apa upaya pemerintah?
terakhir ada harapan besar Pak ketika 2017 ya. Pak Jokowi saya ingat persis dia umumkan di Papua bahwa kita ingin membuat satu harga bahan bakar. Di Sulawesi Selatan pantauan kami dari energi ada di Kepulauan Pangkep ada 3 Pak. Disiapkan penyaluran. Tapi apakah nelayan sudah memperoleh harga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah atau memperoleh harga subsidi? Enggak juga Pak. Kenapa? Karena SPBU ini dinikmati oleh pihak-pihak tertentu bahkan cenderung pedagang dengan menggunakan atribut nelayan gitu. Sehingga saya sering protes, izin saja Pak Rudi pada kesempatan ini. Saya minta maaf kalau ini cenderung, ini persentase atau unek-unek gitu. Atau curhat gitu. Tapi bagi saya ingin menyampaikan fakta supaya kita bisa terbuka itu. Kita melek sekarang gitu. Negara ini milik semua kita gitu. Bukan cuma nelayan, apalagi bukan cuma orang darat gitu. Kita semua kok gitu berkepentingan. Dan kami dari masyarakat nelayan berkontribusi tidak kecil untuk membuat Indonesia sehat gitu. Ketika SPBUN yang ada di pulau dengan catatan akan memberikan harga sama, itu hanya bisa memberikan fasilitas tidak lebih dari 1 minggu Pak. Jadi lebih 1 minggu maka SPBU ini pasti akan melompong gitu. Tidak beraktivitas. Kenapa? Karena kuota yang diberikan tidak cukup Pak. Kuota yang diberikan tidak lebih dari 100 KL, jumlah masyarakat pulau sekian banyak. Akses dari satu pulau ke tempat itu saja membutuhkan biaya sekarang. Sehingga yang memberikan manfaat adalah sekali lagi, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi paling tidak akhirnya distribusinya itu dimanfaatkan oleh rentangnya jarak itu oleh pedagang. Sehingga nelayan kalau dikasih milih yang penting ada barangnya di pulau, tidak perlu ada subsidi. Kalau kami nelayan Pak, Bapak ke Satanger, perbatasan dekat dari NTB, kurang lebih 2 hari 2 malam dari sini naik perahu Pak, yang kapal di bawah 30 gross ton. Harga minyak di sana 25.000 per liter. Tapi Mercy yang disebut di situ hanya nikmati, sudah non subsidi tapi lebih dari itu Pak. Sehingga sekali lagi kami ingin katakan pada kesempatan ini, kalau pemerintah ingin berkeadilan, kalau rasa keadilan ingin ditumbuhkan pada semua pihak, khususnya pada nelayan, maka kami mengharap semua titik sentra pemukiman nelayan, khususnya yang pada pusat-pusat kegiatan pemasaran, diberikan fasilitas itu. 1. Kemudian kuota yang diberikan selama ini sangat terbatas pada mitra mereka, mitra Pertamina Pak. Karena bukan nelayan juga yang mengelola. Mitra Pertamina itu diberikan cukup. Kemudian yang ketiga, tolong bisa diperhitungkan nelayan kita ke laut tidak sekedar 1 malam Pak. Sekali ke laut, khususnya armada yang ukuran kurang lebih 20-30%, itu 1 minggu Pak di laut, baru kembali ke darat. Kalau diberi pembatasan, maka itu menjadi masalah. Tidak ada SPBUN yang Bapak bangun di tengah laut gitu. Tidak ada tanker yang siap untuk mensuplai mereka, dan pasti musibah akan ditemukan. Dan ini juga yang jadi masalah bagi teman-teman nelayan, Pak Rudi, ingin saya sampaikan. Ketika mereka akan ke laut dengan perhitungan 1 kali operasi itu menggunakan 1 minggu, maka dia butuhkan paling 3.000 liter Pak bahan bakar minyak. Ketika dia hanya dikasih kuota 100-200 liter untuk mengakses SPBUN, maka dia harus menunggu sampai 3.000. Ketika dia menunggu 1 minggu, maka penegak hukum menyatakan penimbunan. Padahal mereka menyimpan supaya cukup baru ke laut Pak, bukan menimbun.
inilah yang pikiran-pikiran yang minta kami berbagai kesempatan minta kepada semua pihak, tolong dipahami. Kalau rekomendasi paling tidak 100, 200 sampai 500 liter. Kalau dibuat teori butuh 6 hari bolak-balik untuk mengumpulkan. Setelah 6 hari baru dia menyatakan siap untuk ke laut. Dan yang paling terakhir ingin saya titip, ada nelayan kita khusus dari Takalar, Pak. Setiap bulan ini sudah mau berangkat ini. Setiap bulannya karena Sulsel itu pemasok nelayan seluruh Indonesia, Pak. Kami nelayan di Sulsel itu ada di 9 provinsi. Pada musim tertentu gitu. Pada musim tertentu ada di Kalimantan, pada musim tertentu ada di Bali, pada musim tertentu ada di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, Pacitan dan seterusnya. Pada musim tertentu ada di NTB, pada musim tertentu ada di Papua, musim tertentu ada di Ambon, musim tertentu Sulsel itu ada di Kendari. Nah, kalau dia akan menempuh perjalanan taruh yang paling sederhana ke Papua, Pak, maka dia butuhkan bekal bahan bakar untuk sampai di Papua minimal 3.000 liter. Kegiatan mereka adalah mengumpulkan telur ikan terbang, Pak, yang ada di Fak-Fak. Dengan bekal keterangan rekomendasi pun itu masih jadi masalah dalam perjalanannya mampir di Kendari, karena dia pun harus mengisi logistik air minum dan segala macamnya. Dipersoalkan kenapa ada minyak demikian banyak di atas kapal gitu. Dan sebagai pengalaman saya selaku ketua himpunan, ketika dia berhadapan dengan penegak hukum di sana dan mencoba mengadu, dan kami sampaikan, saya meminta penegak hukum, Pak, beliau tujuan akhirnya berdasarkan dokumen yang dia bawa itu adalah Fak-Fak. Kalau perjalanan ke sana Bapak tahan dan minyaknya Bapak ambil, maka dia akan terkatung-katung tengah laut. Kalau Bapak memang mau menanggung resiko, silahkan tulis dan kami akan laporkan segera. Hal-hal seperti itu menjadi masalah, Pak. Dan ini tidak pernah diperhitungkan oleh berbagai pihak. Dengan matematika sederhana menghitung, ini akan ke sini, ini cukup 1.000 liter, ini kan jangkauannya cuma sekian kilo. Tapi pernah enggak Pak Hendra hitung nelayan ke laut itu? Seminggu berapa? Mesin sekian, berapa bahan bakar untuk penerangan, berapa bahan bakar untuk penggerak, berapa bahan bakar untuk menaikkan alat tangkap dengan mesin itu. Hal-hal seperti itu tidak pernah dibentukkan. Apalagi rekomendasi ini diberikan pada institusi yang mungkin paling dipercaya karena di Inasta Kabupaten. Tapi kalau jaraknya rekomendasi itu, taruhlah di Takalar. Ini kawan saya ada dari Takalar, ada pangkat, sengaja saya hadirkan untuk itu. Dari pesisir pelabuhan Pak Sukri tahu persis, ada Beba yang cukup ramai dengan kota Takalar, kantornya Dinas Kelautan Perikanan itu kurang lebih 7-8 kilo, Pak. Dia harus menempuh ke sana. Kalau ini saja hanya ngurus surat rekomendasi ke sana, kemudian mencari lagi SPBU yang ditunjuk oleh dinas, jaraknya belum tentu dekat pesisir, mungkin di Kiong, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk nelayan? Berarti harga subsidi tidak pernah dinikmati oleh nelayan. Disinilah saya menyatakan bersyukur dan kami sangat menghargai kalau keadilan itu betul-betul bisa diwujudkan. Tapi selama ini sekali lagi saya katakan, keadilan untuk memperoleh BBM bersubsidi bagi nelayan belum pernah sejak negara ini tidak lagi menjadi pengekspor minyak. Saya kira itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kalau Pak Hairil masih muda mahasiswa gitu kayaknya akan lebih berapi-api ini ngomongnya ini ya. Kalau tadi Pak Hairil bilang bahwa musim tertentu ada di Bali, ada di Kalimantan, sampai ke Irian gitu Pak ya. Saya mau bilang sedikit Pak, ada buku namanya Penjelajah Bahari. Itu penulisnya namanya Robert E. Great. Itu kalau saya nggak salah dia lulusan Oxford. Tapi dia sebetulnya adalah sarjana sains. Tapi dia punya perhatian yang serius soal sejarah dan banyak hal ya.
Dia mengatakan bahwa berdasarkan kesimpulannya dia dan riset dia, nama Madagaskar itu dari Makassar. Gitu. Jadi penjelajah bahari orang-orang Makassar itu sudah sampai kemana-mana, bahkan ke Afrika. Karena ada bukti-bukti yang menjelaskan itu. Luar biasa memang nelayan-nelayan kita itu. Tepuk tangan dulu dong. Dan saya kira memang dukungan terhadap hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Hairil ini memang perlu juga menjadi perhatian pemerintah, Pak ya. Harus ada solusi. Mudah-mudahan mestakung, Pak. Kalau istilahnya Pak Yohanes Surya itu, Prof Yohanes Surya, mestakung, semesta mendukung. Mudah-mudahan, insya Allah, Pak ya. Tapi ada satu pertanyaan, Pak. Apa betul nelayan Makassar itu menangkap ikan? Karena yang saya tahu itu nelayan Makassar menangkap ikan, bukan menangkap ikan. Joke sedikit, Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ke pembicara kita, Bapak Dr. Sukri MSI, pakar kebijakan publik. Nah, mudah-mudahan beliau ini akan memberikan pencerahan ya terkait permasalahan-permasalahan yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Hairil. Pak Sukri, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Mas Rudi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pernyataan saya pertama memang dilematis ya. Karena ada 3 kata yang ada di belakang ini ya. Distribusi, tepat, sejahtera begitu ya. Nah, berkeadilan ya. Nah, distribusi, tepat, berkeadilan begitu ya. Nah, kalau kita mengacu ke kata distribusi itu artinya benda ini memang tidak banyak. Tidak banyak. Artinya tidak bisa memenuhi, kalau misalnya semua dibagi rata begitu, itu sepertinya agak repot begitu untuk memenuhi semua. Sehingga kemudian memang harus didistribusi secara tepat. Nah, kata tepat ini yang kemudian menjadi permasalahan kan begitu. Siapa yang lebih tepat? Bagaimana dia lebih tepat dan seterusnya. Tapi saya kira tadi Mas Hendra sudah menyampaikan upaya ya, upaya dari Pertamina untuk kemudian berupaya memastikan ini tepat dengan beberapa mekanisme, dengan beberapa sistem dan seterusnya. Tapi ada kata lain lagi yang tadi kemudian saya kira dicurhatkan oleh Pak Hairil ya. Ini masalahnya berkeadilan begitu ya, berkeadilan. Nah, ini dia nih. Sementara kan adil itu kan seringkali orang akan melihat dalam cara pandang mereka begitu ya. Adil buat nelayan itu kan mestinya sebegini, begitu hitungannya Pak ya. Tapi kemudian buat regulator, misalnya buat regulator adilnya adalah ketika ada aturan, buat distributor mungkin adilnya ketika ini disampaikan begitu. Nah, itu memang agak ribet. Dan ini adalah kendala kebijakan memang. Yang kedua biasanya ini saya juga mohon maaf saya tidak berdiri karena saya khawatir nanti hilaf, saya pikir mahasiswa saya begitu. Nanti saya diminta memberikan penilaian begitu. Jadi saya duduk saja. Memang di dalam sebuah kebijakan ini mohon maaf, ini agak sedikit teoritis tapi memang hampir pasti ini hukum kebijakan ini. Hampir pasti tidak akan ada kebijakan yang memuaskan semua pihak, itu pasti. Hampir pasti. Tidak ada kebijakan yang akan memuaskan semua pihak. Yang ada adalah coba untuk meminimalkan kekecewaan, kan biasanya begitu. Itu yang ada. Apalagi kan kemudian yang diatur ini misalnya adalah sesuatu yang memang sangat berharga sifatnya, BBM, mengatur sendi kehidupan masyarakat, itu menjadi kebutuhan yang kedua. Yang ketiga, memang pengaturan ini adalah sesuatu yang punya efek domino. Kalau kita bicara, mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa tidak ini. Ketika BBM dinaikkan, itu saya bikin survei kecil-kecilan di mahasiswa saya. Saya tanya, oke, teman-teman yang berkendara motor, misalnya berapa sih kebutuhan dalam 1 bulan gitu. Terus rata-rata mereka bilang, mungkin paling banyak 15 liter sebulan yang naik motor ya. Naik motor. Terus saya bilang, dari 15 liter itu kira-kira dengan naiknya 2100 begitu, 2100 kira-kira berapa uang yang mesti ditambahkan dalam 1 bulan. Itu hitungannya adalah 2100 kali 15 liter kan artinya 30.000 hampir 45.000 dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan artinya kalau kita hitung rata-rata 1 harinya itu kan hanya 1.025 rupiah, 1.050 rupiah begitu per harinya. Kelihatannya kan kecil, tidak terlalu terasa pada efek naiknya BBM.
Tapi yang kemudian jadi terasa dan membuat orang resah itu kan adalah efeknya. Seandainya BBM naik tapi barang tidak naik, tidak apa-apa saya kira. Orang tidak akan ribut itu misalnya. Karena tadi saya ingat tadi Pak Haidir bilang ya, ketika ini ada di ruang yang akan bicara tentang masyarakat, kebutuhan masyarakat secara luas itu akan meresah. Tapi kalau individu biasanya tidak resah. Tadi contoh misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, yang merokok. Tidak ada kan yang demo harga rokok naik begitu ya. Kan itu urusan individu, efeknya ya terserah Anda begitu. Kalau Anda silakan, tapi begitu kalau harga rokok kan tidak mempengaruhi harga sayur begitu ya. Tidak ada urusan dengan harga sayur, sehingga kemudian orang itu ruang individu. Tapi BBM ini kan ruangnya ruang masyarakat. Sehingga kemudian efeknya akan efek ke masyarakat. Nah, ini yang saya kira meresahkan. Nah, kalau efek ke masyarakat, kemudian tadi kan kita bicara keadilan. Setiap segmen masyarakat itu kan punya pandangan tentang keadilannya masing-masing. Nelayan saya kira tadi saya mengapresiasi Pak Haidir. Pak Haidir bilang kalau nelayan disuruh milih tidak apa-apa harganya tinggi, yang penting barangnya ada. Ya, ini sudah harganya tinggi, barangnya susah lagi, begitu ya. Itu. Nah, artinya buat Pak Haidir barangkali yang adil mungkin dalam posisi ini minimal adalah barangnya selalu ada. Misalnya harganya nggak ada masalah mungkin ya, untuk itu ya tadi pernyataan itu, meskipun kalau bisa sih harganya ya normal begitu ya. Buat di sisi yang lain barangkali ya yang penting kami bisa dapat dan seterusnya. Sehingga kemudian memang ini agak dilematis untuk melihat bahwa ada satu patron, ada satu cara untuk melihat keseluruhan. Ada satu obat yang kemudian bisa mengobati semuanya, itu agak rumit memang. Nah itu yang selanjutnya saya kira. Yang berikutnya, yang namanya kebijakan itu kan selalu meminta dua aspek, dua sisi. Yang pertama dia akan meminta tentang konsistensi melaksanakan kebijakan, itu dari sisi regulator, konsistensi. Tetapi di sisi yang lain dia meminta keikhlasan dan keinginan baik dari masyarakat untuk menjalankan. Itu di sisi yang lain. Karena tidak mungkin ada kebijakan, sebaik apapun kebijakan, kalau masyarakat nggak mau laksanakan sulit. Ya, itu yang. Nah, di dua sisi inilah kemudian juga seringkali ada permasalahan. Apakah kemudian konsisten? Saya kira tadi kalau kita melihat Pertamina dengan sistem yang dibangun, ada upaya yang sangat bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa ini distribusinya sesuai dengan regulasi. Ingat, sesuai dengan regulasi. Karena tadi pesan Pak Hendra, kami ini hanya pelaksana regulasi. Sehingga kemudian ketepatan beliau adalah ketika regulasi dilaksanakan begitu ya, ketika regulasi dilaksanakan. Nah ini ada. Nah di sisi masyarakat tentu saja kita berharap ada keinginan baik, ya keinginan baik. Jangan mikodong biasa mobilnya mobil plat merah tapi dia ganti plat hitam supaya ketika bisa mengisi isi pertalite. Nah ini kan masalah keinginan baik begitu. Kecil memang kelihatan tapi kan lumayan tuh. Misalnya itu yang ada. Belum lagi barangkali dalam konteks ini kebijakan pengawasannya seringkali masih agak sedikit longgar ya, kadang-kadang masih ada sedikit longgar itu, sehingga ya itu tadi kebijakan ini menjadi sesuatu yang kelihatannya tidak cukup jelas. Padahal maksudnya pemerintah kan sebenarnya adalah melalui kebijakan ini mencoba untuk memindahkan beban anggaran subsidi yang tadi sudah diantarkan oleh Mas Rudi lebih banyak digunakan oleh mereka-mereka yang sebenarnya punya income yang penghasilan yang tinggi, kemudian ke ruang-ruang, ke sektor-sektor yang barangkali bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat yang memang penghasilannya lebih rendah. Ya, itu ya, saya kira memang itu. Cuman memang sejauh ini seringkali perpindahan itu tidak kita pahami, tidak cukup dipahami. Mungkin karena informasinya kurang jelas misalnya. Pertanyaannya, oke, berapa jumlah subsidi yang bisa diirit dengan kenaikan BBM? Mungkin sekitar berapa puluh triliun misalnya. Nah, kemudian apakah ada informasi yang jelas bahwa yang sekian ini sebegininya masuk ke sana, segininya masuk ke sana, sebegininya masuk ke sana misalnya. Itu juga kan harus jelas sehingga orang betul-betul melihat bahwa upaya ini memang upayanya ke masyarakat begitu. Upaya ini mentransfer itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi saya juga berbincang dengan Mas Rudi. Seringkali barangkali ini juga pesan mungkin barangkali kepada pemerintah, kita berharap mestinya kalau ada kebijakan seperti itu kan kita sudah bisa menghitung efeknya, kurang lebih ya, kita bisa mengasumsikan efek. Contoh misalnya begini, BBM naik kan yang pasti akan kena adalah harga akan naik, itu pasti. Kenapa? Karena ada variabel penentuan harga, misalnya distribusi, kemudian bahan bakar untuk industri, itu kan naik, sehingga kemudian kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, dia akan bicara bahwa variabel pembentuk barangnya naik, maka kemudian tentu pengusaha pilihannya ada dua. Mau mengurangi untung, atau tetap mau beruntung lebih banyak. Nah dalam posisi ini kan tentu ya, saya mohon maaf ini para pengusaha ya, kalau ada pengusaha.
Saya mohon maaf, apakah kemudian memang punya goodwill sebegitunya? Nah, saya jangan paling untung, kalau memang naik ya biar yang saya rugi, asal pembeli tetap harganya. Hampir jarang seperti itu. Karena itu kemudian bebannya kan diberikan kepada pembeli, kepada masyarakat. Nah ini mestinya diantisipasi oleh pemerintah sejak awal. Mungkin ada model antisipasinya, apa itu? Pemberian bantuan langsung tunai misalnya, ada BLT kan. Itu kan urusannya adalah paling tidak menghitung kira-kira kebutuhan dengan angka sekian barangkali bisa menutup, yang membantu pada konteks daya beli. Cuman di sisi masyarakat yang tadi saya katakan goodwill ya, keinginan masyarakat, seringkali mohon maaf ini, seringkali dana ini tidak digunakan untuk menutup kebutuhan itu. Seringkali tidak apa-apa makan kurang, yang penting pulsa aman, yang penting kuota aman. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Nah ini ada hal-hal yang seperti itu. Meskipun kemudian tentu tidak semua, tapi paling tidak seringkali alokasinya menjadi berbeda. Juga untuk membayar cicilan yang sifatnya tersier, sifatnya tambahan saja, bukan kemudian untuk menutupi selisih antara misalnya harga sayur yang 2.000 menjadi 3.000 misalnya, bukan dipakai untuk menutupi itu, tapi dipakai menutupi yang lain. Mungkin ini sifatnya kasuistis, tapi ini juga penting untuk kita perhatikan. Nah ini. Yang terakhir saya kira nanti mungkin kita bisa berdiskusi dalam konteks ini. Dalam konteks ini sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kebijakan ini tentu sekali lagi adalah sebuah proses untuk melihat respon. Saya kira apa yang dilakukan kegiatan dari Mas Rudi dan tim itu sebenarnya juga mau melihat respon kan, mau mencek respon masyarakat. Kebijakan itu kan bukan harga mati. Itu bisa dievaluasi, bisa diganti kalau memang tidak cocok, bisa disesuaikan dan seterusnya. Nah, cuman untuk itu kan kita harus mendapatkan respon, informasi yang tepat. Ya, informasi yang tepat. Dan saya kira ini adalah sebuah langkah bagus dari Mas Rudi dan tim untuk mencoba mendapatkan respon yang tepat itu. Itu kemudian nanti barangkali disampaikan kepada pemerintah untuk dihitung. Nah, yang paling akhir tentu respon-respon ini betul-betul dipakai oleh para stakeholder untuk menghitung efek kebijakannya. Karena sekali lagi saya mohon maaf tidak menafikan apa-apa. Tapi saya mohon maaf, kalau hanya sampai pada melihat selisih harga peningkatan BBM, itu saya kira tidak terlalu bermasalah. Yang tadi saya katakan mahasiswa saya bilang, saya katakan 45.000 bermasalah nggak buat kalian dalam 1 bulan? Ya tidak juga Ji Pak, 45.000 enggak apa-apa Ji. Kalau hanya sampai di situ. Tapi kan tidak sampai di situ. Belum lagi yang disampaikan Pak Haidir tadi, sudahlah mahal, susah lagi dapatnya. Ya, padahal Pak Haidir bilang kalau kami ngambek, kalau kami tidak mau pergi melaut misalnya, itu kan akan mengganggu gizi lagi. Sementara pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya menurunkan stunting begitu ya. Itu kan bisa berpengaruh dan seterusnya. Ini kan ada efek domino seperti ini yang saya kira mungkin perlu kita perhatikan. Mungkin Mas Rudi itu yang mungkin saya bisa sampaikan, barangkali kalau ada hal yang kita bisa diskusikan silakan. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa sekali ya ketiga pembicara kita itu paparannya itu clear gitu. Kita akan mencoba, Mbak MC-nya mana ini? Oke. Sebentar lagi kita akan membuka sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan di benak Bapak dan Ibu nanti dipersilahkan ya. Ini cerita saja sedikit tentang subsidi ini. Kita kalau di Undang-Undang Energi itu kan subsidi itu clear tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dia hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Tujuannya jelas ya, subsidi untuk masyarakat tidak mampu gitu. Nah, sementara dalam subsidi untuk BBM itu subsidinya bukan untuk masyarakat tidak mampu. Itu yang membuat distribusi BBM bersubsidi itu juga menjadi bukan hal yang mudah mungkin gitu ya. Itu adalah salah satunya. Jadi selain regulasi dan segala macam yang tadi sempat disampaikan gitu, saya pengen nanya sedikit. Bapak dan Ibu tahu nggak? Indonesia memang memproduksi minyak ya, ada lifting minyaknya. Tapi tahu nggak tinggal berapa tahun lagi cadangan minyak Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tahu boleh dikasih hadiah nggak Mbak Devi? Ada yang tahu cadangan minyak Indonesia yang tersisa? Kan biasanya kalau ditemukan sumur itu ada terukur, ada terkira gitu ya. Biasanya kalau mereka eksplorasi itu. Nah sekarang yang sudah terhitung, itu beberapa waktu lalu Menteri SDM menyebutkan bahwa cadangan minyak Indonesia itu
hanya sekitar 10 sampai 13 tahun lagi. Setelah itu habis. 10 sampai 13 tahun, setelah itu habis. Setelah itu apa yang akan terjadi? Nah ini, makanya kita memang perlu berhemat ya. Baik, Mbak Zah? Ya. Silakan ya. Baik. Wah, luar biasa sekali ya ketiga pemateri kita hari ini. Bisa tepuk tangannya dulu Bapak Ibu biar makin bisa bersemangat lagi gitu ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya untuk 3 saja. Ada yang berkenan untuk bertanya? Bapak yang di depan 1, yang di sana. Oh iya, maaf. Bapak yang siapa tadi? Bapak ini sama oke 3. Bisa pertanyaan dan nama. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri yang sama-sama saya hormati, saudara-saudara sekalian yang sama-sama berbahagia. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman ya yang memfasilitasi kegiatan ini, di mana kita bisa saling memberikan masukan dengan tujuan lain untuk kita semua akan merasakan yang namanya berkeadilan yang sejahtera. Tadi sempat simak dari beberapa narasumber, intinya memang bagaimana distribusi yang tepat dan berkeadilan. Objeknya itu subsidi. Kalau ada kata subsidi, hemat saya, ada barang yang tidak disubsidi. Pemicunya di situ, Pak. Artinya ada selisih yang orang atau lembaga kejar. Kalau subsidi harganya sekian, kalau non subsidi harganya sekian. Ada rupiah di situ, Pak. Ya maklum kalau ada rupiah bisa saja dimasuki oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami komunitas nelayan dan petani pada prinsipnya tidak terlalu mempersoalkan yang namanya harga. Yang kami persoalkan adalah ketersediaan kapan kami mau melakukan aktivitas itu tersedia. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua HNSI bahwa di pulau-pulau itu ada yang sampai 30.000, 20.000, 25.000 sampai 30.000. Mereka tidak persoalkan. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa apalah artinya harga segitu kalau kami tidak bisa melaut. Jadi mungkin di tempat ini regulasi yang diterapkan oleh pemerintah itu berskala umum global. Dia rangkum dalam satu komunitas. Saran ke depan mungkin harus ada identifikasi. Regulasi untuk nelayan dia spesifik. Regulasi untuk petani dia spesifik untuk petani juga. Regulasi untuk buruh dia juga spesifik. Karena kenapa? Kebutuhan dan aktivitasnya yang berlainan. Ini pemerintah saya lihat, mohon maaf, mungkin saja tidak sama yang ada di pemikiran kita masing-masing. Dia hantam satu radar buat kebijakan begini aturannya untuk mendapatkan BBM. Sehingga terjadi memang ketimpangan, apalagi di setiap penyalur Pertamina itu juga ada oknum. Sudah bisa dipastikan dan mungkin kita paham bersama bahwa industri itu kan tidak menerima subsidi ya. Bahan bakar BBM yang dia pakai itu kan non subsidi. Tapi adakah yang menjamin bahwa semua industri yang ada di Makassar kita bisa jamin bahwa mereka mengambil bahan bakar yang non subsidi? Nah, ini di sini celahnya, Pak. Sementara juga teman-teman, mohon maaf di APH para penegak hukum sedikit juga longgar, mungkin karena keterbatasan juga mereka juga kecolongan untuk itu. Sehingga yang jadi korban adalah kami nelayan dan petani dan buruh. Jadi yang pertama mungkin saran kebijakan itu harus spesifik. Kalau untuk nelayan saya sepakat dengan yang sampaikan oleh Pak Ketua HNSI bahwa tidak usah banyak tetek bengeknya. Sepanjang dia bisa menunjukkan bahwa kapal misalkan Sinar Bahagia yang mau memakai itu minyak dengan tujuan misalkan papak butuh 300 ton, dikasihlah itu.
karena kan jelas peruntukannya. Sementara kita by name by address yang tidak tahu dia apakah dia pakai ke nelayan atau dia hanya tampung untuk bawa ke industri. Seperti itu Pak. Jadi kan untuk data itu kan sebenarnya ada. Di perizinan itu di PDSP ada semua data kapal itu Pak. Sehingga tidak usah dipersoalkan persoalan yang namanya siapa yang pakai itu bahan bakar. Kan kembali nanti ke oknumnya itu. Yang kedua, ada hal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi mungkin kita biarkan. Di setiap SPBUN itu kalau nelayan dan petani mengambil, mengisi cergen, itu selisih pembeliannya, itu satu cergen yang 30 liter, itu terkadang sampai bayar uang cergen 25.000. Ya kan? Padahal tadi disampaikan bahwa harga BBM itu hanya 6.800. Tambah 25.000 kan sebenarnya sudah tidak 6.800. Ini juga yang kita minta kepada teman-teman yang punya kompeten di situ. Bagaimana ini bisa lah sedikit dikurangi. Kalau bisa ya, walaupun ada ya, jangan lebih dari 5.000 dong. 30 liter plus 25.000 berapa kenanya per liter itu? Ya. Terus yang ketiga, mohon maaf, ada juga oknum-oknum pemilik SPBU, rekomendasi tidak berlaku Pak. Dia sistem jatah. Saya ini pengusaha A yang punya modal, aku kasih memang dulu modal. Sebentar masuk 10 ton, jatahku 5 ton, 5 ton disalurkan. Iya Pak. Dan ini sudah banyak terjadi Pak. Seperti itu. Terus yang kedua, yang terakhir, mohon maaf, mungkin sedikit agak lama ya, tidak apa-apa. Yang terakhir, tadi saya sedikit kurang paham dengan yang narasumber terakhir bahwa kalau di perikanan Pak, harga ikan itu tidak menjamin stabil. Nah di sini dilemanya kita, kalau bahan bakar naik atau kalau bahan bakar tidak naik tapi susah didapat, kan sama juga naik Pak. Bahan bakar tidak naik tapi susah didapat, sama juga naik. Karena kita beli yang dari orang untuk melaut. Nah, sementara produk perikanan itu, kalau harganya kalau hasil tangkapnya banyak, tidak ada jaminan harga tinggi Pak. Iya kan? Supply demand ya. Iya. Artinya kalau harganya ikannya banyak, bisa saja juga turun Pak. Padahal kosnya kalau BBM-nya susah didapat, pasti kosnya tinggi Pak. Baik, cukup Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, itu berapi-api sekali. Saya punya pertanyaan sedikit saja buat Bapak. Nama Bapak siapa? Siapa? Pak Sandi. Pak Sandi. Pak Sandi. Tadi belum nyebutin soalnya. Oke, baik. Baik, pertanyaan yang bagus sekali Pak Sandi. Silakan. Kita ini mana narasumbernya mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Tiga dulu lah paling enggak ya, nanti biar dijawab. 3 dulu ya. Di sesi pertama 3 dulu. Oke. Jadi yang tadi oke. Nama Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnur dari media Tajuk Utama. Pertanyaan saya, berhubung banyak kecurangan di SPBU ini Pak, jadi saya menuju ke Pak Hendra saja. Ini dari nelayan Pak ya. Mereka mengaku bahwa mereka seorang nelayan dan punya surat nelayan. Apakah memang Pertamina mengecek langsung ke lokasinya atau enggak? Nah, karena saya terjun langsung ke lokasi, ternyata mereka pengecer Pak, bukan nelayan. Nah, ini yang membuat banyak juga dirugikan. Pidana berarti ini kan? Betul Pak, betul. Oke. Bahkan SPBU-nya sendiri saya tegur. Nggak usah saya sebut SPBU-nya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua, ada SPBU yang curang, bahkan mengadu ke saya bahwa mereka mengisi Pertamax, ternyata isinya Pertalite. Nah, ini yang banyak, bahkan ada sudah viral sekarang, Pertamax dengan Pertalite hampir sama warnanya. Nah, itu yang orang bisa membuat bingung juga ya.
Baik. Nah, kemudian yang Bapak tadi bilang bahwa kalau kita mengisi BBM harus mendaftar dulu ya, dicek nomor platnya berapa. Tapi ternyata ada SPBU yang tidak mencatat, Pak. Bahkan saya bertanya, kenapa tidak dicatat? Apa dia bilang? Bikin lama, Pak, bikin susah orang. Antrinya lama. Nah, itu kan melanggar juga, Pak. Kan sekarang Pertamina sudah buat aturan bahwa harus mendaftar dulu, dicek dulu. Nah, itu aja, Pak. Makasih banyak. Baik, makasih. Ini lebih ke pengawasan ya Pak Hendra ya. Tadi ada yang di depan, kakak yang ini ya. Nama? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan materi yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Bapak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu dari salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Di sini sesuai dengan tema kita yang bahas pada siang hari ini, yaitu distribusi BBM bersubsidi yang tepat berkeadilan. Maka yang saya tanyakan di sini, implementasi distribusi BBM bersubsidi yang tepat dan berkeadilan. Sesuai yang kita ketahui bersama sebelumnya bahwa BBM bersubsidi itu peruntukannya untuk orang-orang yang khusus. Artinya 275 juta masyarakat Indonesia tidak bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Selanjutnya izin membuka HP, Pak. Nggak buka Instagram kan? Berdasarkan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Dan saya juga pernah mendengar bahwa masyarakat yang tidak mampu itu dikhususkan untuk petani dan nelayan. Kemudian ada ketentuan terbaru dari pemerintah bahwa adanya daftar kendaraan yang dilarang untuk memakai bersubsidi seperti yang memiliki mesin 2000 cc ke atas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau nelayan atau petani tersebut memiliki mobil yang mesinnya 2000 cc ke atas? Misalkan saja petani memiliki mobil Alphard, Mercedes dan lain-lain sebagainya. Karena rezeki seseorang itu kita tidak tahu. Kata Bapak Haji Rusdi Mase, apapun profesinya itu rezeki tidak akan yang tertukar. Baik, terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk season ini kita cuma rangkum 3 dulu ya. Siapa tahu masih panjang waktunya, masih dibolehkan untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Rudi. Baik, makasih. Di sini panggilnya apa? Daeng ya kalau laki-laki ya? Daeng. Daeng Muhammad punya contoh kasus yang tadi, petani punya Alphard. Saya pengen wawancara sama dia. Iya, pengen tahu apa resepnya gitu bisa kayak gitu. Tapi sangat mungkin ya, semua profesi itu punya kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bahkan pertanyaan Pak Sandi tadi sebetulnya gini, saya ingat cerita Pak Hairil, bahwa untuk nelayan itu paling tidak 60% biaya untuk mencari ikan itu adalah untuk BBM. Ya, bayangkan kalau misalkan harga BBM yang bisa dinikmati itu adalah BBM yang sesuai aturan, maka biayanya itu akan menyusut lebih banyak sehingga ada gap yang sebetulnya bisa disimpan ke rumah. Luar biasa ya. Wah, kalau nelayan kita sejahtera, nelayan kita semangat untuk mencari ikan itu bisa disebarkan ke Nusantara, setiap orang bisa mendapatkan, mungkin lebih murah ya, bisa lebih murah, lebih sehat, nggak ada stunting lagi mungkin Pak ya, mudah-mudahan ya. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, dari Pak Sandi, dari Pak Nasrun tadi ya, dari media Tanjung Utama, dan juga dari Mas Muhammad ya, dari Muhammad ya, mahasiswa. Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin pertama Pak Hendra dulu ya untuk merespon. Silakan Pak, waktu dan tempat. Ya, makasih Pak. Jadi kita kalau dikasih waktu lebih banyak sebenarnya oke-oke aja nih Pak. Seru diskusi gini ya Bapak Ibu ya. Saya senang, terima kasih. Terus gini Pak, untuk diketahui juga Pak, Indonesia Emas itu tahun berapa, ada yang tahu? Indonesia Emas Pak?
tahun 2045. Jadi teman-teman yang di sini yang muda-muda nanti akan pegang, termasuk di Pertamina Pak Rudi, ya. Jadi sekarang kita di Pertamina muda-muda semua kayak saya. Jadi mungkin dulu zaman bapak-bapak ini yang ada di tempat saya ini yang bapak-bapak, senior-senior. Nah, makanya ini sejalan juga dengan strategi dan inovasi yang dilakukan di Pertamina. Jadi Pak Ketua saya izin Pak ya. Jadi saya baru 1 bulan di Makassar. Kemarin komite BPH Migas yang mengatur kita itu 2 orang, Pak Basuki Trikora Putra, Pak Abdul Rahman Saleh. Karena saya sebelumnya di Jogja, kita punya hubungan baik. Dia tengok saya ke sini Pak. Nah, kemarin pas banget yang dikunjungi adalah Pelabuhan Potre Pak. Nah, itu saya ajak makan di sana. Terus saya ajak kunjungan ke belakang, ada SPBUN Pak di belakang. Jadi sekalian menjawab pertanyaan Bapak pertama ya Pak ya, bahwa memang ketika kita sudah masuk ke jajaran teknis Bapak Ibu sekalian, tadi kan yang kita sampaikan umum ya, ke jajaran teknis, apa itu surat rekomendasi, kebutuhan layan, siapa yang pakai, siapa yang jual, itu memang harus rigid dan kita harus tegas. Nah, kemarin kita sudah diskusi juga Pak, nanti boleh habis ini kita Pertamina sama Hinsi diajak, silakan kita diskusi. Memang kita kaji kemarin sempat tanya juga Pak, Bapak itu nelayan setiap hari berapa lama melautnya, sejauh apa, butuh bahan bakarnya berapa. Jadi kemarin kita sampai wawancara juga Pak ke nelayan. Nah, mudah-mudahan Pak kita dikasih jalan, Bapak nanti diskusi lagi sehingga jumlah kebutuhan dan lainnya bisa kita perjuangkan Pak ya. Karena prinsipnya Pertamina pasti akan support jika administrasi dan kebutuhan lainnya memenuhi. Ya. Lalu selanjutnya seperti ini Pak. Di lapangan Pak, kalau nanti ketemu misalnya ada oknum-oknum seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ngomong di SPBU kan kita sudah sampaikan oknum. Di SPBUN juga sama Pak. Nah, di SPBUN juga Pak, nanti yang beli BBM itu didaftarkan juga Pak. Jadi setiap surat rekomendasi itu didaftarkan ke websitenya Pertamina oleh mitra kita yang pemilik SPBUN, itu yang harus terdaftar Pak. Jadi kenapa Pertamina kok kuotanya sedikit? Kenapa Pertamina kok kasihnya susah? Karena Pertamina juga dilakukan audit Bapak Ibu sekalian. Ada audit BPKRI, ada audit dari tadi Kementerian SDM. Jadi yang kemarin di SPBN Potre itu termasuk yang bagus lah Pak. Bapak kalau ke daerah lain di Indonesia itu mungkin ketemu cuma pakai canting tuh Pak. Jualannya pakai canting atau dia pakai alat ala kadarnya. Sedangkan BBM itu disalurkan harus dipertanggungjawabkan Pak. Jadi kita sudah punya banyak pengalaman, kita ngomong operasional ya. Bapak saya kasih sesuai dengan kebutuhan. Banyak gitu kan, kita banjirin. Nah, teman-teman di lapangan karena keterbatasan administrasi, itu pertanggungjawabannya nggak ada Pak. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Auditor masuk, karena setiap tahun kita diaudit. Kalau itu tidak ada pertanggungjawabannya, itu ditagihkan Pak. Bayangin SPBUN dengan margin yang tidak terlalu besar, ketika administrasinya nggak mampu atau tim di situ tidak mampu siap administrasi, itu temuan semua Pak, ditagih. Makanya Pertamina kasih kebijakan, kasih aturan yang terukur. Bisa Pak kita banjirin Pak, cuman teman-teman di lapangan mampu nggak? Gitu. Nah, memang di lapangan kemarin setelah kita turun langsung juga tadi nelayan memang ada yang membeli langsung, ada yang nitip sama teman-temannya. Jadi jarang nelayan itu yang datang langsung beli. Jadi memang selalu lewat pihak kedua ketiga. Misalnya ada penampungnya, ada yang mengutanginya. Nah itu banyak faktor. Tapi nggak apa-apa Pak Ketua, nanti kita diskusi lagi bagaimana supaya mekanismenya di lapangan supaya bagus Pak. Karena kalau ngomong operasional banyak nih, kita bisa diskusinya panjang supaya teman-teman tahu juga. Sama juga di SPBU Pak.
SPBU itu udah nggak bisa nakal. Kalau nakal silakan laporkan. Begitu terbukti dan ada audit itu ditagih, Pak. Gitu. Nah terakhir saya juga baru nyampe dari sini, berapa dapat laporan di SPBU ada yang nakal atau ada oknum yang nakal, saya cek sama tim, terbukti, ya kita sanksi, Pak. Kita sanksi, itu ditagihkan selisihnya. Misalnya dia menyalahgunakan 10.000 liter, ya 10.000 liter dikali aja, Pak. Tadi berapa solar? 5.000 sekian. Nah itu ditagih dan disanksi. Jadi segitu rumit, Pak. Nanti untuk nelayan di Takalar, insya Allah kita diskusi dengan Pak Ketua bagaimana teknis baiknya. Kebetulan saya kemarin sudah komunikasi dan yang regulator berarti ya Pak, BPH Migas komitenya. Nanti dia bilang Pak mau kesini lagi, saya mau lihat lagi kemarin nelayan itu yang kita wawancarai, dia bilang seminggu baru pulang. Di rekomendasinya itu kemarin berapa ya Pak ya? Sekitar 2.000 liter. Jadi kalau orang lihat rekomendasi Pak, wah ini Pak Hendra dapat rekomendasi 2.000 liter, nggak masuk akal. Tapi kalau ngomong teknis tadi, ada melahut ke nggak pulang-pulang, terus ada dia buat stok apa segala macam, itu masuk akal Pak. Nah, tapi untuk regulator, dia memang harus rigid, dia begitu lihat harus verifikasi. Kamu melautnya emang setiap minggu, kamu melautnya emang setiap bulan, ada nggak bulan-bulan tertentu yang kamu tidak melaut? Nah, harusnya ketika tidak melaut, nggak dapat rekomendasi. Nah, ketika dapat rekomendasi, tadi yang Bapak bilang, ada juga yang beralih jadi teman-teman pedagang. Nah itu memang kalau kita ngomong kebijakan, kurang lebih seperti itu Pak Rudi. Ya, makasih Pak. Mau tambahan? Ini memang itu ya, nggak mudah ya untuk pelaksanaan di lapangan ya. Tapi intinya memang ada satu kondisi yang memang perlu solusi, kurang lebih mungkin kayak gitu. Tapi saya senang sekali waktu pas kita ngobrol gitu kan, setelah Pak Hairil bicara, itu Pak Hendra sama Pak Hairil itu udah tuker-tukeran nomor handphone. Benar ya? Tepuk tangan dulu dong, mudah-mudahan ke depan ini akan betul-betul ya, akan ada solusinya. Bahkan tadi sudah diajak diskusi juga. Baik, Pak Hairil, silakan Pak, ada yang mau direspon sama Pak Hairil? Pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari audiens tadi. Ya, makasih. Saya yang menarik itu yang dari Pak Nasrun tadi itu ya, sama Pak Adek Muhammad ya. Pak Nasrun, makasih Pak Nasrun. Saya cuma ingin menyampaikan, nelayan itu profesi Pak. Yang namanya nelayan adalah orang yang ke laut menangkap ikan. Tapi kalau ada yang mengaku nelayan tapi jual minyak, bukan nelayan Pak. Jadi tolong jangan diletakkan nelayan itu sembarang orang. Karena kalau dia jual minyak, tolong di jabatan profesi itu bukan diletakkan sebagai nelayan. Karena memang ada orang pada saat tertentu dia nelayan, tapi saat itu dia beralih profesi jadi pedagang minyak. Kalau tetap nelayan, maka apa yang dialami teman-teman sekarang ini ya sekarang tetap semua kesalahan masyarakat yang memperdagangkan minyak di laut disebut nelayan. Apa betul dia nelayan Pak? Sehingga saya sering mengatakan, Pak, kalau ada orang yang membom terumbu karang, maka bukan dia nelayan Pak. Dia adalah kriminal lingkungan. Iya. Apapun asal usulnya, Bapak wartawan besok dagang minyak, apakah Bapak wartawan itu ikut? Enggak kan? Sehingga saya minta tolong, profesi jangan diikutkan pada aktivitas yang saat itu tidak tepat gitu. Dan itu yang saya tidak suka sampai sekarang Pak. Di media ditulis nelayan di Wajo ditangkap menjual bahan bakar ke seberang karena untuk pabrik. Pak, periksa dulu. Betul enggak dia nelayan? Yang namanya nelayan itu ke laut nangkap ikan. Kalau dia ke laut jual minyak bukan nelayan Pak. Sehingga jangan dilekatkan profesi itu pada mereka gitu.
karena mendiskreditkan profesi nelayan. Itu yang satu Pak Panas ya. Saya tegas Pak. Saya tidak suka. Kemudian saya bersyukur kalau Dek Muhammad bilang ada nelayan yang punya Alphard. Wah, doakan aja Pak. Karena nelayan itu yang ke laut. Kalau pemilik kapal punya Alphard tidak ada masalah. Ketika dia tidak ke laut menangkap ikan, dia bukan lagi nelayan. Dia adalah pengusaha perikanan yang memiliki kapal. Sehingga aturan, kami terima aturan Pertamina harus dia tidak boleh beli subsidi, silahkan. Tapi jangan disebut dia nelayannya. Karena dia juragan Pak. Kalau selalu setiap saat persoalan, kemiskinan nelayan, kesalahan, perilaku buruk nelayan, semua yang di laut nelayan. Bisa enggak kita bedakan perilaku itu masyarakat atau profesi? Nah kalau itu bisa kita samakan, maka kondisi sekarang kita bisa bedakan. Betul enggak subsidi itu tepat? Siapa yang dapat? Berkeadilan enggak itu? Saya tidak katakan semua orang pulau nelayan Pak. Karena di pesisir ada nelayan, ada bukan nelayan. Ada juragan, ada memang nelayan yang kerjanya ke laut menangkap ikan. Dan penghasilannya kecil. Dan itu yang kami perjuangkan. Bukan juragannya. Bukan pemodalnya. Yang itu yang kami minta selalu Pak Hendra. Pak, letakkan pada pelabuhan yang memang langsung berinteraksi dekat dengan kapalnya. Kalau masih ada rentang jarak, karena rekomendasi harus ambil di SPBU, maka Bapak yang membuka ruang untuk menciptakan perilaku-perilaku orang lain. Maka akan muncullah pedagang minyak yang mengatasnamakan nelayan. Tidak ada yang bisa sanggah Pak. Dan itu saya tidak bisa salahkan. Karena pemerintah yang buka ruang tuh itu. Tapi kalau semua pulau ada SPBUN-nya, semua tempat yang di aktivitas nelayannya padat, ada penyaluran minyak sesuai kebutuhannya, maka insya Allah orang yang profesi nelayan tidak akan beralih menjadi pedagang minyak. Dan itu saya yakin itu. Saya kira itu komen saya Pak. Terima kasih. Ya. Kita jawab satu dulu atau jawab semua Pak? Semua. Oh langsung semua. Berarti saya nambahin yang Bapak ya Pak ya? Oh ya silakan. Jadi yang dari teman media ya Pak. Pak siapa namanya Pak? Pak Asnur. Jadi tadi Pak tolong nanti sama semua teman-teman juga tidak usah ragu untuk beli BBM di Pertamina. Jadi setiap hari SOP-nya Pertamina itu adalah atau yang pasti pas itu harus cek dia Pak, quality dan quantity. Jadi dari depotnya Pertamina aja sebelum dikirim itu dilakukan pengecekan. Sampai ke SPBU, mobil tangki dicek dulu sebelum dibongkar. Tapi kalau ada oknum, sekali lagi sampaikan aja Pak. Nanti ke Pertamina bisa, ke kontak center 135 bisa. Jadi kalau untuk BBM kita pastikan kalau belinya Pertamax harusnya Pertamax. Belinya Pertalite harusnya Pertalite. Karena setiap bulan itu kita punya namanya arus minyak korporat. Itu ada hitung-hitungannya. Dulu saya belajar 6 bulan hitung-hitungannya. Jadi ada arus masuk, arus keluar. Misalnya dia terima di Pertamina 10.000, penjualannya harus 10.000. Nanti itu akan ketemu tuh Pak kalau kita lihat. Di mesinnya SPBU itu ada totalisator namanya. Totalisator itu kayak speedometer Pak. Jadi meternya itu ada liternya. Dicocokkan hitung-hitungannya sama atau enggak. Jadi kalau ada kejanggalan pasti ketahuan gitu. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya apa lagi Pak? Yang soal tadi Pak Sandi itu yang soal availability ya, ketersediaan bahan bakar. Terus soal pengawasannya juga tadi sama pertanyaannya Pak Asnur. Terus yang ketiga Pak adik kita Muhammad yang soal implementasi soal distribusinya itu seperti apa? Saya kira tadi sudah cukup terjawab ya. Ya. Jadi
Itu ya Pak, nanti kalau ada kendala atau ada keluhan silakan lapor, tapi kita Pertamina sudah memastikan yang dijual ke konsumen itu sudah sesuai. Ya. Gitu Pak. Baik. Dan ini memang sekarang itu kan zaman medsos ya, zaman medsos yang mengawasi kayaknya bukan hanya Pertamina, polisi dan BPH ya, termasuk yang mengawasi ya. Tapi juga masyarakat juga bisa mengawasi gitu. Saya kira kalau misalkan masyarakat punya informasi, tapi kan jangan diharapkan masyarakat itu jadi kayak penyidik, punya bukti dong, ya kan? Tapi kalau misalkan dia punya indikasi atau segala macam, boleh mungkin ya melaporkan ke 135 tadi, call center 135 ya. Call center Pertamina 135. Ada Instagramnya juga? Instagram ada juga Pak. Oke. Itu lewat aplikasi My Pertamina juga bisa. Oke. Jadi setiap hari saya masuk Pak selalu komplain. Jadi kalau ada komplain, ada info, bukan nggak masuk, itu pasti masuk Pak. Ya. Tapi kita saring, oh ini informasinya seperti apa sih kita tindak lanjutin. Saya tambahin terakhir Pak. Jadi tambahan terakhir untuk informasi teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi mohon dibantu yang program subsidi tepat Bapak Ibu. Karena harusnya ketika ini sudah selesai seluruh Indonesia pakai QR code atau kendaraan setiap yang beli BBM terdaftar itu akan terbaca real konsumsi BBM kita. Karena yang disalurkan adalah yang membutuhkan. Jadi sehingga pemerintah menetapkan kuota dan kebutuhan itu akan sesuai dengan realisasi gitu. Karena yang disalurkan semua yang terdaftar pasti konsumen langsung. Begitu juga tadi dengan petani Pak, harusnya nggak ada lagi isu kosong atau nggak ada lagi kelangkaan karena setiap petani yang memiliki surat rekomendasi, nelayan maksudnya. Nelayan yang memiliki surat rekomendasi pasti dilayani. Oh tadi menjawab juga ya, kalau ada surat rekomendasi nggak dicek. Nah kalau Pertamina sebagai badan usaha itu kalau terima rekomendasi harus dilayani Pak. Mau dijual kembali atau mau dijadikan apa kita nggak bisa. Karena sudah ada dasar ada rekomendasinya. Baik. Paling kita akan sampaikan ke penerbit rekomendasi di SKPD terkait, di misalnya di Dinas Perikanan atau di pemerintah di Disperindak Pak untuk petani bahwa nih ini konsumen A indikasinya begini, konsumen B indikasinya begini. Sehingga penerbit rekomendasi akan evaluasi. Jadi kalau dia kasih bawa ke SBU kita nggak bisa tolak karena dia sudah punya legalitasnya Pak. Oke, karena Pertamina itu sebagai operator ya, bukan regulator ya. Jadi tinggal melaksanakan saja. Oke, nampaknya memang nggak mudah ya di lapangan itu ya. Nggak mudah memang. Nah ini gimana nih Pak Sukri melihatnya? Dari sisi kebutuhan misalkan masyarakat nelayan misalkan dalam konteks kita, itu ada kebutuhan mendasar boleh saya sebut ya, yang sampai sekarang memang belum terselesaikan. Dari sisi Pertamina juga sebetulnya berupaya, tapi ternyata di lapangan banyak sekali aspek-aspek yang mungkin non teknis mungkin ya, juga ada bahkan sampai pidana. Nah ini gimana sebetulnya Pak Sukri melihat ini? Silakan Pak. Ya terima kasih. Ya itulah kenapa di awal saya mengatakan ini memang dilematis gitu ya. Ini kebijakan dilematis dan insya Allah tidak akan memuaskan semua pihak, insya Allah. Yang ada adalah mencoba untuk meminimalkan itu. Karena memang barangnya terbatas, apalagi tadi sudah diantar oleh Mas Rudi, kita bukan lagi eksportir. Kita sekarang net importir, begitu ya. Artinya memang punya kita udah kurang, sementara kebutuhannya bertambah terus. Ya secara sederhana logikanya kalau kebutuhan bertambah terus kita punya kurang harus impor. Impor kan tentu harganya kan bergantung pada pasar dan seterusnya. Nah itu yang ada. Nah, memang tadi sudah disampaikan ya ada beberapa hal. Saya kira tadi saya selalu bilang Pertamina sebagai implementator ya pelaksana regulasi misalnya sudah berupaya semaksimal mungkin dengan semua teknisnya. Kemudian Pak Hidro sudah bilang ini tingkat kebutuhannya dan seterusnya begitu ya. Ini yang ada, ini yang real dan objektif dan seterusnya. Cuman itu yang tadi saya katakan memang di awal bahwa sebuah regulasi itu, kebijakan itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal kalau tidak dua sisi itu memang berjalan dengan baik. Ya, saya kira tadi catatan dari Pak Asnur ya. Pak Asnur itu kan catatan yang kita tidak bisa tutup mata bahwa memang hal-hal seperti itu biasanya ada. Pertamina berupaya saya kira ya, Pertamina berupaya untuk memastikan tapi di lapangan ada catatan-catatan seperti itu saya kira.
Nah ini yang saya bilang tadi bahwa di kebijakan itu tidak akan berhasil kalau pelaksananya tidak konsisten, masyarakat yang kemudian diatur oleh regulasi itu tidak ikut terlibat. Tidak bisa memang. Ya ini mohon maaf, saya basisnya politik. Ini saya selalu bilang nih ke para pengawas pemilu ini biasanya. Ini masyarakat kalau tidak ikut mengawas pemilu, jangan berharap itu pemilu bisa adil. Kalau kita hitung-hitung, ya pengawas pemilu itu kan Bawaslu itu kan berapa orang sih di Makassar ini 5 di provinsi, masing-masing kabupaten 3, ada yang 5 dan seterusnya. Kemudian di desa itu 1 masing-masing. Berapa jumlah yang akan diawasi? Kalau masyarakat tidak ikut mengawasi, repot. Susah sekali. Hitunglah pengawas di desa misalnya. Pengawas di desa itu mengawasi 2.000 orang, 1 orang yang mengawasi. Yang depan bisa dilihat Pak, yang belakang nggak kelihatan, yang di samping nggak kelihatan, yang ini. Belum lagi kalau dia punya kepentingan. Nah itu kan repot tuh. Nah sama persis dengan ini Pak. Kalau kita hanya berharap ya itu kan urusan pemerintah dong dan seterusnya, itu agak sulit juga memang. Makanya kebijakan ini butuh kerjasama semua pihak. Ya, butuh kerjasama semua pihak, itu yang pertama. Yang kedua tentu informasinya betul-betul harus jelas. Tadi Pak Heril bilang harus dibedakan memang nilai yang mana atau juragan begitu ya. Yang itu tentu akan berbeda penyikapannya. Jangan nanti seperti di sana ya, pokoknya nelayan dapatnya berapa begitu ya, mau punya Alphard tidak punya Alphard pokoknya nelayan begitu. Padahal kan Pak Heril bilang ada nelayan dibedakan, ada nelayan pemilik kapal dan nelayan yang mungkin tidak dalam kategori itu. Dan itu tentu kebijakan harus membedakan ini misalnya. Nah ini semua kan tidak bisa. Saya yakin Pertamina berupaya semaksimal mungkin ya, dengan begitu banyak pengawasan dan seterusnya berupaya semaksimal mungkin. Tapi saya yakin masih ada tadi catatan dari teman-teman di regulasi, dari wartawan kan tetap ada catatan itu. Sehingga kemudian artinya masih ada ruang untuk bocor. Ya, masih ada ruang untuk bocor. Nah ruang-ruang inilah yang mestinya diharapkan masyarakat yang ikut terlibat di ruang ini. Karena kalau mengharap Pertamina semua mohon maaf Mas Hendra, berapa banyak orang di kantor yang biasa terlibat dengan urusan ini, mengawasi proses ini? 20 orang. Untuk Sulawesi Selatan yang 24 kabupaten kota. Artinya satu kabupaten kota saja nggak cukup satu ya. Cuman 0,89% begitu ya. Nggak cukup 1 orang. Bisa mengawasi Pak, begitu banyak SPBU. Nggak mungkin Pak. Jadi jangan dipasrahkan ke semua, urusannya Pertamina itu, urusannya jangan. Ikut Pak. Ikut. Nah, cuman diikutnya ini catatan saya, diikutnya seringkali melaporkan sesuatu yang dianggap bermasalah. Nah ini kadang-kadang nih di ilmu kami itu ada banyak alasan, ada banyak hal yang kemudian dipertimbangkan. Jangan teman, jangan keluarga, tetangga. Iya kalau betul, kalau tidak balik ke kita jadi fitnah. Misalnya. Belum lagi kadang-kadang prosesnya berbelit. Nanti kita dipanggil jadi saksi. Repot lagi urusan, tidak perlu lagi kita menangkap begitu ya. Misalnya harus berurusan. Ini kadang-kadang memang ini kondisi yang terstruktur memang hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kan kita tahu itu. Saya mohon maaf. 1-2 kali saya tidak mau menyebut. 1-2 kali saya melihat ada kecurangan memang di SPBU. Suatu saat saya datang saya berkendara begitu, saya nyetir dari arah utara, ujung utara, begitu dari Sorowako ke Makassar. Saya nyetir. Kondisinya repot sekali, waktu itu bermasalah, katanya ada pertalite bermasalah begitu ya, pertalite termasuk Pertamax itu bermasalah. Karena saya tidak bisa ngantri terlalu lama, kan saya buru-buru gitu, saya bilang, waduh kalau saya ngantri repot nih, terlalu panjang. Akhirnya saya beli di yang pedagang-pedagang eceran di luar Pertamina itu. Yang lucu ini, saya sudah berhenti, terus saya bilang, Bu mau beli ada tak Pertamax? Terus ibunya bilang, oh ada Ji Pak, tapi belum dikasih keluar dari tangki. Saya, loh kok dikasih keluar dari tangki Bu? Iya ini pengalaman saya, jadi saya nggak usah cerita yang lain, ini bukan fitnah ya, jadi saya menceritakan pengalaman saya. Terus beliau bilang, oh ada Ji Pak, tapi belum dikasih keluar dari tangki. Saya bilang, oh di sana, di pom bensin maksud saya, bukan ada Ji Pak, di sini, ada di mobil, tapi belum dikasih keluar anakku. Oh, berarti dikeluarkan dari situ Pak. Terus saya iseng-iseng, kami kan peneliti itu kan biasanya iseng, wah ini informasi nih, saya tanya-tanya, Bu, berapa Kak biasanya isinya itu Pak, biasa 100 liter. 100 liter satu tangki mobil itu, ternyata dimodifikasi. Ya, jadi badan mobil itu kelihatan mobil tapi di dalam ternyata tangki. Itu yang belum dikeluarkan. Ya, saya mohon maaf karena waktu itu saya betul-betul terburu, saya bilang cepat nih Bu, kalau boleh agak saya cepat terus. Dan saya bayar itu, Pertamax waktu itu berapa? 18.000 apa berapa ya? Saya lupa. 18.000 atau 17.000, saya ingat waktu itu. Tapi karena saya terburu-buru harus segera sampai ke Makassar dari Sorowako misalnya,
di antara jalan itu ya, pokoknya saya tidak mau tunjuk tempatnya, pokoknya di antara jalan itu saya ketemu itu. Dan dia enak saja bilangnya. Dan itu jarak penjualnya hanya sekitar mungkin 200 meter dari pom bensin. Yang saya unik itu adalah lumpi dikasih keluar dari tangki. Nah, saya pikir ini kan bukan praktek ini ya, bukan praktek yang ada di beberapa tempat. Saya kira juga itu benar. Saya kira hal-hal seperti ini tentu saja kan saya mohon maaf ya, tentu kita akan menggugah niat baik kita begitu. Sekali lagi kebijakan itu tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak ada niat baik kita. Tidak mungkin, Pak, karena ini mengatur perilaku. Yang diatur itu perilaku. Sementara perilaku itu tidak hanya bergantung pada bagaimana aturannya, tapi bagaimana kita mau mengikuti. Itu repotnya, Pak. Nah, di bagaimana kita mau mengikuti kan itu orang sudah bicarakan. Saya butuh makan juga, butuh apa dan sebagainya. Nah, hal seperti ini. Nah, ini yang saya bilang seringkali memang jadi masalah memang. Ya. Makanya itu tadi saya katakan hampir pasti tidak ada kebijakan yang akan memuaskan semua pihak secara sama. Tetapi yang coba kita lakukan adalah meminimalkan. Nah, ini barangkali butuh kemampuan kita bersama untuk melakukan ini. Itu saja mungkin catatan saya, Mas Rudi, mudah-mudahan tidak keliru ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Sukri dan ketiga narasumber kita. Ini saya mohon maaf karena tadi sudah diingatkan tidak akan ada sesi kedua ya. Tidak ada sesi kedua, padahal tadi memang saya lihat ada beberapa audiens yang ingin bertanya. Tapi kalau boleh saya simpulkan dari ketiga pembicara kita pada siang hari ini. Oh boleh Pak, silakan. Mumpung ini momennya, jadi ada dari Pertamina, kemudian Pak Rudi nanti mengeluarkan catatan yang mudah-mudahan bisa dibaca oleh berbagai pihak. Yang pertama Pak, harapan kami karena nelayan ini menjadi viewer yang selalu dianggap paling susah gitu di negeri ini gitu. Mau kontestasi mau apapun, paling kalau mau cerita kesusahan pasti yang terangkat nelayan petani gitu. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan yang pertama khusus Sulawesi Selatan Pak Hendra bisa mendorong ketimpangan distribusi yang ada. Kuota yang diberikan pada khususnya masyarakat kalau bisa jangan dititip di SPBU Pak. Karena itu memberi rentang jarak yang tidak menarik gitu. Tolong didorong lahirnya ada namanya SPBUN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan. Itu yang sangat dekat. Karena kalau belum itu dimaksimalkan maka cerita yang tepat juga kami tidak jamin. Karena rentang jaraknya yang satu. Dan mudah-mudahan hasil dari ini akan memperbaiki Perpres itu, Pak. Sehingga rekomendasi yang menurut beliau menjadi alat proteksi bisa diminimalkan. Kalau perlu tidak perlu rekomendasi, karena kalau SPBUN hadir maka jelas konsumennya Pak. Nelayan itu jelas siapa, sehingga Bapak bisa melihat bahwa nelayan yang padat ya kasih kuota sebanyak mungkin, nelayan yang sedikit gitu. Dan khusus untuk daerah pulau mungkin ada upaya khusus Pak. Pulau yang paling besar di Sulsel saja Pak belum menikmati gitu. Saya sebut Pak, itu pulau sudah kabupaten Pak, Selayar. Itu belum ada SPBU dengan harga yang begitu. Itu semua. Kalau itu pun tidak bisa, saya juga tidak bermimpi di Pulau Satanger yang berjada dua itu bisa difasilitasi. Nah itu harapan saya menjadi catatannya Pak Rudi, sehingga semua orang bisa tahu gitu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan negara daratan. Makasih. Saya izin tambahin sedikit data nih Pak Rudi. Jadi kita per hari itu Pak selalu punya data. Jadi sekarang sistem itu online Pak Rudi. Misalnya ada SPBU di Petarani transaksi di pulau apa, nozzle apa, produk apa, saya bisa lihat lewat HP. Karena sudah online digitalisasi. Nah ini pencapaian kita Pak per hari ini itu untuk di Sulawesi Selatan total transaksi biosolar itu ada 33.300 transaksi. Nah terus transaksi yang sudah terdaftar dan menggunakan QR Code itu 17.458. Jadi sudah 52% pengguna konsumen itu sudah terdaftar dan pakai QR. Nah ini
saya ucapkan terima kasih untuk semua konsumen dan kita harapkan sisanya 48% lagi segera daftar dan tercatat, Pak. Nah, ini PR kita kalau sudah 100% semua konsumen terdaftar, itu enak, Pak, carinya. Jadi ini sudah 50%, kita sekali lagi kita himbau teman-teman untuk diinfokan karena ini kebaikannya untuk kita semua. Lalu informasi ada tambahan, Pak, kita bisa diskusi lagi. Untuk di Kepulauan Selayar kita sudah punya 4 lembaga penyalur, Pak. Ada SPBU Kompak dan SPBUN juga. Nah, itu harusnya harganya sama, Pak, sesuai dengan Pertamina. Cuman kalau ada oknum dan lain-lain silahkan, Pak, diinfokan. Tapi di Selayar kita sudah punya 4 lembaga penyalur yang menyalurkan harganya sesuai dengan pemerintah. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, saya mencoba untuk mengutip, koreksi kalau saya salah nanti Pak Sukri. Memang dibutuhkan satu regulasi ya, satu regulasi yang menaungi kebutuhan atau permasalahan semua pihak gitu. Meskipun kalau tadi Pak Sukri bilang tidak ada satu kebijakan yang bisa memuaskan semua orang, tapi butuh konsistensi pemerintah dan keikhlasan dari masyarakat untuk menjalankan gitu. Dan mungkin bukan hanya keikhlasan untuk menjalankan, saat ini mungkin keikhlasan masyarakat juga untuk turut mengawasi sebagai bagian dari implementasi aturan itu supaya sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita. Dan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya kembalikan ke MC, silakan Mbak. Oke.